Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, kembali lagi di Dokter Keto bersama Keto Sehat. Masih membahas mengenai pemilihan olahraga yang tepat bagi kesehatan. Nah tadi juga sempat ngomongin masalah pendinginan ya dok ya. Jadi katanya Dokter Weti akan ada pertanyaan seputar pendinginan ini sendiri. Jadi kan udah dibahas pemanasan, pentingnya pemanasan ya dok ya. Nah tadi di slide juga ada disinggung masalah pendinginan. Jadi pendinginan itu memang harus dilakukan setelah olahraga dok, dan seberapa penting sebenarnya sih dok? Ya. Baik, terima kasih. Jadi seberapa penting untuk pendinginan pada olahraga? Jadi pada waktu kita olahraga, itu kan metabolisme tubuh kita itu sedang meningkat puncak-puncaknya. Oleh karena itu, dalam melakukan adaptasi untuk dia berhenti, itu dibutuhkan yang namanya pendinginan. Pendinginan itu pertama dia untuk mencegah dari penumpukan asam laktat, dan juga dia untuk mengadaptasi, jangan sampai kalau ibarat kita itu kaget lah tubuh kita dalam metabolisme tiba-tiba cepat langsung drop kayak gitu. Tapi di sini ada adaptasi, makanya diperlukan pendinginan sekitar 10-15 menit ya itu. Jadi memang butuh adaptasi. Harus ya dok ya? Harus. Baik, nah kalau untuk pemilihan olahraganya sendiri nih dok, ini kan tadi udah disampaikan kan bahwa individu dan individu itu berbeda-beda. Ya. Kira-kira bagaimana nih kita untuk memilih olahraga yang tepat untuk kita sendiri? Tipsnya dok? Ya, tipsnya itu adalah tadi. Yang pertama, tentukan tujuan. Kita mau untuk kebugaran atau kelenturan, kelincahan, ataupun kita untuk membentuk otot. Kalau kita membentuk otot, kita tidak bisa untuk hanya lari, terus main sepeda, itu tidak bisa. Harus weight training tadi kan, dengan nge-gym. Tapi kalau kita untuk kebugaran, itu kita bisa melakukan kardiorespirasi tadi. Misalnya untuk lari, berenang, terus bersepeda, kayak gitu. Apakah boleh dikombinasi? Boleh. Kapan? Biasanya kita akan melakukan kardiorespirasi setelah melakukan weight training. Jadi kalau mau bersama-sama, weight training dulu, setelah itu bagian akhir karena kan tidak begitu membutuhkan power, jadi dia menggunakan kardiorespirasi. Jadi dua hal tersebut bisa tercapai dalam satu. Baik dokter, silakan untuk kembali menjelaskan slide. Baik. Nah, ini kalau misalnya kita, bagaimana kita mengetahui keamanan kita berolahraga? Apakah denyut jantung kita berdetak itu langsung berhenti? Nah, ini secara aturan kita untuk bagaimana aman kita berolahraga. Jadi denyut jantung latihan itu dirumuskan 220 dikurangi usia dalam tahun. Jadi untuk olahraga itu maksimal itu sekitar untuk kita yang bukan atlet ya 60-80% dari denyut nadi maksimalnya. Jadi contohnya misalnya kayak saya usia 40 tahun, denyut nadi olahraga range-nya itu sampai 144. Kalau kita menggunakan smartwatch 140 sebenarnya masih aman. Ya, jadi nggak perlu buru-buru untuk sudah denyut nadi saya udah berlebihan. Jadi kalau misalnya untuk atlet beda lagi, kita harus melihat dia mau di mana. Biasanya bermainnya di antara 80-90%. Ya, tuh. Nah, ini yang paling penting takarannya. Bagaimana lah takaran berolahraga? Ada yang namanya high intensity interval training. High intensity ini biasanya kita lakukan dengan cepat, butuh pemanasan sekitar 5 menit, latihan 4 menit dengan intensitas 90-90% denyut nadi maksimal. Tadi tahun 220 dikurangi usia dikalikan 90-95%. Nah, istirahat aktif secara 3 menit. Nah, ini berapa intensitasnya? Paling maksimal 3 kali seminggu itu cukup. Ya. Sprint interval training. Kita melakukan sprint kayak gitu. Nah, ini biasanya 30 detik saja diiringi dengan pemulihan selama 4 menit. Mengapa? Karena kita menggunakan tenaga yang lebih gitu ya. Ada interval training cepat,
lama latihan itu hanya 5 sampai 30 detik. Misalnya kita lari cepat, terus intensitas latihannya itu masih cukup tinggi, 85 sampai 95% denyut nadi maksimal. Jadi takaran kita aman untuk berolahraga itu lihat dari denyut nadi maksimalnya. Ya. Nah, kalau kita lihat bagaimana aturannya, tergantung kita mengoptimalkan apa. Contohnya kita di bersepeda itu bisa mengoptimalkan daya tahan jantung paru, kekuatan otot terutama otot kaki, ya. Terus kelentukan itu fleksibilitas dari sendi genu atau sendi lutut ya namanya yang lutut, dan juga untuk menjaga komposisi tubuh kita. Seberapa lama? Kalau dia itu untuk meningkatkan endurance daya tahan itu cukup bisa 3 sampai 5 kali seminggu. Ya. 3 sampai 5 kali seminggu dengan intensitas takaran hanya 65% sampai 75% denyut nadi maksimal. Kalau ibaratnya kalau misalnya kita lagi cycling atau bersepeda itu masih bisa ketawa ketiwi. Kalau orang sudah 80%, 90% itu udah terengah-engah biasanya. Durasi latihan sekitar 30 sampai 60 menit. Nah, itu. Terus kalau misalnya yang latihan untuk meningkatkan kekuatan daya tahan otot, itu maksimal 3 kali seminggu. Jangan overtraining kayak artis tadi ya. Meninggal akhirnya. Overtraining dia 5 kali dalam seminggu. Dan setiap latihan ada yang namanya durasi. Makanya kalau misalnya ya 1, 2, 3 sampai 8, istirahat 10 detik, lakukan lagi. Istirahat lagi 10 detik, lakukan lagi. Nah, itu namanya repetisi, ya, repetisi. Kekuatan, kalau untuk kekuatan 8 sampai 12 kali repetisi. Berapa kali ulangan? Dan setnya berapa? 3 kali ulangan, terus 3 kali lagi. Berarti itu adalah jumlah setnya. Ini adalah dosisnya kalau kita menggunakan untuk melatih kekuatan otot. Dan ini kekuatan tipe latihannya adalah anaerob. Anaerob itu tidak menggunakan oksigen yang cukup banyak. Ya, kalau kelentukan endurance itu bisa 3 sampai 5 kali seminggu. Jadi jangan sampai berlebihan ya. Nah, sekarang ada beberapa kondisi olahraga yang sesuai. Ini yang paling banyak kasusnya ya. Contohnya untuk menurunkan gula darah, hipertensi, kolesterol, dan penyakit jantung. Sebenarnya kita tidak perlu olahraga yang kompleks gitu. Cukup dengan jalan aja. Jalan dengan cara kita melakukan hipoksia intermittent. Bagaimana caranya? Jalan santai 400 meter, terus diikuti dengan jalan cepat secara bergantian terus. Kurang lebih nanti sekitar 40 sampai 50 menit. Tapi kalau kita untuk mencapai kolesterol, tujuan kita untuk kolesterol itu harus meningkat lebih dari 1 jam. Karena apa? Karena untuk metabolisme penguraian dari lemak tersebut baru bisa dilakukan setelah berolahraga lebih dari 1 jam. Ya, lebih dari 1 jam. Pembongkaran lemak itu nanti lebih dari 1 jam. Nah, kita lihat di sini. Kalau misalnya dia ini plasma ya, free fatty acid. Kalau lebih dari penelitian itu mengatakan lebih dari 120 menit, maka pembongkaran lemak itu akan berlebih. Jadi kalau misalnya tujuan kita untuk menguraikan lemak, jangan olahraga hanya setengah jam. Jadi harus lebih intens lagi, lebih dari 1 jam. Dengan intensitas sedang, ya, jangan yang berat. Ya, itu. Jadi beberapa penyakit juga bisa. Nah, untuk obesitas cukup dengan olahraga lari, jogging, jalan. Karena apa? Jogging aja dengan kecepatan 9,2 km per jam. Ya, apalagi sekarang ada smartwatch ya, kita bisa lihat kecepatan kita bagaimana, kalorinya berapa. Itu dengan jarak 500 meter akan membakar sekitar 20 kilokalori. Kalau 20 kilokalori itu kira-kira berapa lemaknya? Itu 1 gram lemak itu 9 kilokalori. Berarti kalau misalnya 20 sekitar 2,5-an gram lemak yang dibakar. Ya.
Baik Jadi, dokter. ya. Nah ngomongin masalah obesitas, ini ada juga sempat berkeliaran gitu ya informasi bahwa katanya kalau orang obesitas jangan lari katanya karena bisa memakan sendi-sendi di lutut ini. Itu benar atau enggak dokter? Tapi nanti kita akan jawab Oke. setelah jeda program berikut ini, tetap di dokter kita. Baik.